عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma. Alhamdulillah. Inilah kalimat yang sepantas-pantasnya kita ucapkan setiap hari, yang sepantas-pantasnya keluar dari lisan kita. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih lagi yang selalu melekat di dalam hati kita, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam agar tetap tercurahkan kepada pemimpin kita, suri teladan yang baik, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi kalau bukan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi yang rela meninggalkan anak dan istrinya, yang rela mengorbankan harta dan jiwanya hanya untuk menegakkan kalimat yang berlafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita renungkan kembali bahwasanya kehidupan yang kita jalani sekarang ini bukanlah kehidupan yang abadi. Akan ada kematian yang memisahkan kita dengan dunia, yang memisahkan kita dengan orang tua kita, dan yang memisahkan kita dengan teman-teman kita. Akan ada yang namanya hari kiamat yang akan menghancurkan seluruh alam semesta dengan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, marilah kita mengubah sifat kita, mengubah pandangan kita terhadap dunia. Mengapa kita begitu sering mengeluh tentang masalah di dunia, sedangkan masalah di dunia ini hanyalah masalah yang sementara? Mengapa kita begitu marah ketika barang-barang kita rusak, hilang, namun manakala kita kehilangan waktu untuk mengumpulkan amal-amal pemberat timbangan kebaikan di akhirat, untuk di akhirat kelak, kita masih saja bersantai-santai. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak peringatan kepada kita semua. Sejak terjadinya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Tapi mengapa kita masih saja bersantai-santai? Mengapa kita tidak mengumpulkan amal-amal pemberat timbangan kebaikan kita? Mengapa kita tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita semua pasti sudah tahu tentang hari kiamat, yaitu hari di mana dihancurkannya seluruh alam semesta dengan sehancur-hancurnya, dan juga hari di mana dibangkitkannya seluruh umat manusia yang sudah meninggal, kemudian dikumpulkan di sebuah padang pasir yang bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti kita semua saling bertatap muka, saling berdempet-dempetan, tetapi tidak memikirkan satu sama lain. Kita tidak memikirkan orang tua kita, kita tidak memikirkan saudara-saudara kita, kita tidak memikirkan teman-teman kita. Kita tidak perlu tahu kapan hari kiamat itu. Kita juga tidak perlu tahu apa-apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang perlu kita lakukan sekarang ini hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena tujuan yang paling utama kita diciptakan di atas permukaan bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan segolongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita diciptakan di atas permukaan bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang namanya bersantai-santai, bukan untuk yang namanya mengumpulkan harta sampai-sampai harta itu bertumpuk di depan mata kita. Kita hidup di atas permukaan bumi ini dengan menggenggam amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas permukaan bumi ini jika kita tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, aku berjanji akan patuh tunduk beribadah kepadamu."
kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, marilah kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa mengumpulkan, senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena mengapa? Karena dengan kita beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu semua akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian dakwah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, unsur man qala wa la tansur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.